Misal ketika terjadi pelecehan seksual, kemudian dilaporkan dan lain sebagainya, organisasi kita menjadi kehilangan kepercayaan. Anggap korban perkosaan yang saat ini dia lagi fokus khawatir apakah dia hamil apa enggak nih. Tapi kita sibuk pengen ngasih bantuan hukum aja. Selamat datang di acara kita semua, acara OMS Bebas Eksploitasi dan Pelecehan Seksual. Seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan selanjutnya, kita membahas tentang mewujudkan lingkungan organisasi bebas eksploitasi dan pelecehan seksual di sesi yang pertama di 22 November yang lalu. Sekarang kita akan membahas tentang perangkat penilaian PSEA-nya itu sendiri. Bagaimana kita mengadopsi dari perangkat asesmen UNICEF di Indonesia yang nanti akan dipandu oleh Mas Ahmad Hidayat, em, Ketua dari PKBI NTB, bersama kita semua sudah hadir. Kita nanti akan melihat lebih lanjut nih, kawan-kawan Lokadaya semua, bagaimana sebuah organisasi itu sesudah kita sebelumnya memahami apa itu pencegahan PSEA gitu ya di organisasi, kemudian kita akan mewujudkannya dalam berbagai perangkat instrumen yang nanti akan Mas Dayat eksplorasi lebih lanjut bersama-sama dengan kita semua. Ya, terima kasih banyak Kak Stella untuk pengantarnya. Mungkin bisa sambil di-share sama teman-teman di host ya untuk slide presentasinya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga bahwa kita akan melanjutkan diskusi kita di mana ini adalah sesi 2 mengenai perangkat penilaian PSEA yang bisa menjadi alat bantu kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari eksploitasi dan pelecehan seksual di dalam organisasi kita. Tentunya eh, perangkat yang akan kita gunakan ini bisa membantu kita untuk melihat sebenarnya apakah resiko terjadinya pelecehan dan eksploitasi seksual di organisasi itu cukup tinggi atau tidak, dan apakah kita sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasinya. Nah, sebelum kita bicara tentang perangkat, mungkin kita bisa sambil refleksi dulu mengenai sesi yang pertama, sambil di next aja slide-nya, terutama untuk teman-teman yang baru bergabung dengan kita. Dimulai dari pertanyaan pertama, apakah perbedaan dari eksploitasi seksual dan pelecehan seksual? Mungkin bisa sambil langsung diskusi. Kalau ada yang berkenan bisa langsung raise hand aja dan mungkin nanti moderator bisa persilahkan. Apa perbedaannya antara eksploitasi seksual dan pelecehan seksual? Bukan sekedar definisi, tapi juga objeknya. Saya mau mencoba dari Bangka Belitung. Silakan. Monggo. Ya, baik, terima kasih. Pelecehan dan eksploitasi. Kalau pelecehan ini individu ya, dengan seseorang yang misalnya satu orang dan satu lawan jenis, apa ya? eh, ada laki-laki dan perempuan gitu melecehkan. Tapi kalau eksploitasi seperti dijadikan seorang pelacur gitu ya. Seperti trafficking, seperti ada jumlah itu lebih dari satu orang gitu. Kalau pelecehan itu hanya kita pribadi gitu. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, jawaban yang menarik ya. Ada lagi yang lain? Mungkin satu lagi. Ini ada yang udah open mic, Mas, dari Mbak Katarina Saraswati. Silakan. Ya, saya dari Bogor. Em, Menurut saya eksploitasi itu lebih pada mengarah pada komersil ya, sudah dipekerjakan. Kalau pelecehan itu peristiwanya, jadi tadi dikatakan di awal tadi yang Mbak Nurmala ya, ada laki dan perempuan dan ada korban dan pelaku gitu. Itu sih simpelnya menurut saya. Jadi kalau eksploitasi lebih pada sudah melakukan pelecehan, tapi juga sudah mengarah pada dipekerjakan dan endingnya adalah komersil gitu. Itu Kak. Iya, Terima kasih, Mbak Katarina. keren-keren sih.
Kalau kita lihat sebenarnya kalau bicara eksploitasi itu terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sebenarnya poinnya sih ada di keuntungannya gitu. Ada kayak semacam pertukaran untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan kalau pelecehan seksual lebih kepada perbuatan yang tidak menyenangkan, di mana di situ berimplikasi pada merendahkan martabat dari orang lain. Perlakuan yang dimaksudkan tentunya yang berkaitan dengan perlakuan seksual gitu. Jadi kalau di eksploitasi itu ada pertukaran, sedangkan kalau di pelecehan lebih cenderung pada eh, martabatnya gitu. Dan biasanya kalau bicara pelecehan seksual itu bisa terjadi baik itu di kalau bicara objek ya bisa pada penerima manfaat, bisa juga pada rekan sekerja. Nah, yang kedua mengenai apa pentingnya organisasi masyarakat sipil menerapkan kebijakan PSEA. Ada yang ingin mencoba? Dua orang atau satu aja biar kita segera ke yang lain. Ya, mohon koreksi nanti kalau jika salah. Secara detail, saya belum begitu paham tentang PSIA. Tapi belajar dari tema situasi di hari ini adalah UMS itu sudah seharusnya sudah memulai dan mengembangkan upaya-upaya pencegahan dan apa pengelolaan eh, bisa program ataupun pengaruh serta aman dalam internal kelembaganya untuk ya satu melakukan advokasi, kedua melakukan kampanye, dan tiga merespon dalam bentuk layanan di masyarakat untuk penanganan isu ini. Misalnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu hari-hari ini sangat tinggi kasus eh, khususnya bagi anak. Ini khusus anak ya, itu sering terjadi. Dan Suar sejak 2006 itu sudah beberapa kali menampung, mereintegrasi eh, berbagai ancaman dan kekerasan termasuk eksploitasi dan pelecehan pada anak ya khususnya. Kalau untuk perempuan pasti di SWIP yang saat ini dikerjakan kawan-kawan memulai ada sebuah screening kekerasan pada perempuan, khususnya di kelompok bahasanya kelompok marginal dalam hal ini ada perempuan di eksploitasi kalau di Kediri itu. Nah, ini belum banyak jejaring di tingkat daerah, di tingkat lokal yang mengembangkan upaya bersama ini. Kalaupun ada itu ya swadaya, mungkin juga sedikit dengan dukungan proyek yang ada, atau sudah ada yang mungkin juga sudah ada yang mulai mengembangkan bagaimana eh, bermitra dengan pemerintah dengan leading sektor yang ada. Nah, ini saya pikir dengan forum-forum seperti ini eh, ya akan memberikan kontribusi sedikit banyak pada gerakan-gerakan kecil di tingkat daerah. Nah, tantangannya ya ini masukan saja nanti bagaimana kebijakan PCA ini bisa apa ya sampai pada organisasi lokal termasuk organisasi komunitas yang di Kediri ini juga mulai ada, mulai tumbuh sehingga kita bisa memperkuat kemitraan jejaring itu sampai ke tingkat daerah. Seperti itu kawan-kawan. Jadi bagi saya itu sangat penting sebagai untuk ngelit apakah di ranah advokasi sampai ke tingkat pendampingan urban dan pemulihan lah seperti itu. Karena beberapa lembaga di nasional seperti Komnas, beberapa Komnas itu kan apa ya agak terdegradasi perannya sampai ke tingkat daerah. Mungkin tidak secara langsung, tapi imbas ya ini terlepas dari berbagai isu ya, apakah pandemi, isu politik itu mulai samar perannya sampai ke tingkat daerah. Nah, ini sekali lagi perlu dukungan dari banyak pihak, terutama kawan-kawan di OMS
untuk menindaklanjuti organisasi-organisasi komunitas yang mulai muncul. Kalau Suar sendiri di Kediri ini juga sejak 2000 berapa? 2013 itu membersamai dan sekarang apa ya bisa menjadi partner organisasi komunitas disabilitas. Nah, itu beberapa kami juga diminta untuk meningkatkan kapasitas baik kelembagaan maupun tim di internal organisasi itu sendiri. Nah, ini penting, sekali lagi penting untuk kita kembangkan. Saya pikir itu kan kawan, mohon maaf jika ada yang kurang pas. Terima kasih banyak Mas Jun. Ya, memang pentingnya OMS sebenarnya menerapkan kebijakan PSEA gitu ya. Seperti yang Mas Jun bilang ya, kita butuh jejaring, kita butuh respon sampai di tingkat lokal, bukan hanya ada di nasional gitu, atau mungkin di tingkat provinsi. Kalau perlu sampai di tingkat komunitas. Karena sebenarnya dengan adanya kebijakan OMS, itu kita bisa menciptakan ekosistem yang bebas dari eksploitasi dan pelecehan seksual. Seperti topik dari serial kita kali ini gitu. Dan selain itu juga penting buat kita, kalau kita lihat manfaat buat organisasi kita, itu untuk memastikan akuntabilitas dari organisasi, memastikan bahwa prinsip dari organisasi kita menjamin keamanan bagi setiap orang yang bekerja di dalam dan bekerja bersama kita. Itu kenapa penting sekali buat kita untuk menerapkan kebijakan PSEA. Dan yang ketiga, siapa yang paling terdampak jika terjadi eksploitasi dan pelecehan seksual? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Siapa kira-kira yang paling terdampak? Perempuan. Monggo, perempuan. Mungkin Apakah bisa semuanya? lebih ini kali ya, Mas. Perempuan yang apa nih, Mbak Rasmiati? Ya, mungkin Karos bisa dielaborasi. Bukan apakah cuma perempuan saja atau perempuan yang seperti apa gitu? Ya, sebenarnya yang paling terdampak itu adalah orang-orang yang rentan, yang ada di dalam organisasi kita. Karena ini kan sebenarnya tujuannya adalah melindungi orang-orang yang rentan dari eksploitasi dan kekerasan seksual secara internal ya. Jadi bisa jadi uh, ya perempuan, kemudian uh, apa namanya ya, selain itu kelompok-kelompok rentan juga yang ada, maksudnya apa ya, banyak sebenarnya siapapun itu apa ya, siapapun itu bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku seperti itu. Tapi yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan kelompok rentan yang ada di sekitar kita atau yang ada dalam organisasi seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rosmiati. Ini ada juga nih Mas Dayat tanggapan dari kolom chat, ada dari Kak Ciktira ya dari Fitra Riau bilang perempuan dan kelompok rentan. Ini Mbak Katarina Saraswati menambahkannya termasuk anak. Jadi Iya, jawabannya itu. kalau disimpulkan semua menyebutkan sebenarnya penyintas ya, sebenarnya ya. Tapi pernah nggak terpikir bahwa ketika ini terjadi yang terdampak juga organisasi kita? Misal ketika terjadi pelecehan seksual, kemudian dilaporkan dan lain sebagainya, organisasi kita menjadi kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dari donor, dari pemerintah. Artinya memang bisa berimplikasi juga jika terjadi ini pada organisasi. Kemudian pada keluarga staf yang diduga melakukan pelecehan atau memang terbukti, atau pada pada staf-staf yang lain yang bekerja satu organisasi pada terduga gitu ya, atau juga masyarakat setempat. Jadi kalau ada kejadian seperti ini dalam konteks masyarakat, kita punya kecenderungan
menstigma satu wilayah seperti itu. Jadi ketika terjadi eksploitasi dan pelecehan seksual, yang paling atau siapa yang paling terdampak itu hampir ke semuanya, mulai dari penyintas, organisasi, mitra, bisa jadi juga masyarakat tempat kita bekerja. Sehingga memang itulah kenapa kita penting sebagai organisasi kemanusiaan, sebagai organisasi masyarakat sipil, kita menerapkan kebijakan PSEA gitu. Dan apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual di organisasi seperti yang kita bahas di pekan lalu, penting buat kita untuk mulai menerapkan kebijakan PSEA ini. Next. Nah, gambaran umum untuk perangkat penilaian PSEA, bagaimana kita melihat apakah kebijakan ini sudah diterapkan dengan memadai apa belum di organisasi, kita lihat dari prinsip-prinsipnya. Di dalam panduan yang digunakan oleh UNICEF didasarkan pada deklarasinya UN gitu ya, terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan yang mereka terapkan. Untuk PSEA ini memiliki 7 prinsip. Yang pertama itu adalah tidak mentoleransi sama sekali berbagai bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Bahkan kalau UNICEF menambahkan dengan perlakuan salah seksual. Kemudian yang kedua, harus akuntabel, di mana prinsip dari akuntabilitas ini ada kewajiban bagi setiap individu yang bekerja bersama kita, bekerja di organisasi kita, bermitra dengan kita, untuk melaporkan setiap dugaan. Kemudian yang ketiga ada transparan, kemudian aksesibel dalam konteks mekanisme pelaporannya itu bisa diakses oleh setiap orang, kemudian ada aman dari tindakan balasan, kemudian ada rahasia atau confidential, di mana siapapun yang melaporkan harus dijamin kerahasiaannya, identitasnya, dan yang terakhir dari prinsip itu adalah aksi korektif, di mana ada proses perbaikan, proses review dari hal-hal yang sudah kita terapkan secara reguler. Nah, untuk ruang lingkup dari perangkat yang bisa digunakan oleh organisasi, itu di tools yang digunakan oleh UN gitu ya, yang bisa nanti kita pakai bersama, itu ada 8 ruang lingkup, atau mereka menyebutnya core standar. Ada 8 standar inti. Yang pertama berkaitan dengan komitmen organisasi, di mana organisasi harus menunjukkan komitmennya melalui kebijakan. Kemudian nanti ada manajemen organisasi, di mana hal-hal yang berkaitan dengan PSEA itu harus diatur di dalam manajemen dan mengikat baik kita yang bekerja di dalamnya maupun mitra yang bekerja bersama kita. Kemudian ada indikator yang ketiga atau standar yang ketiga itu mengenai ketenaga kerjaan. Kemudian mengenai capacity building-nya yang bersifat mandatori, jadi bukan opsional, tapi ini harus mandatori. Kemudian yang kelima berkaitan dengan pelaporan atau aduan. Kemudian yang keenam mengenai bantuan, bisa berupa pendampingan seperti itu dan rujukan. Yang ketujuh itu adalah proses investigasinya, dan yang kedelapan yang menjadi standar inti di dalam tools ini nanti adalah aksi korektif. Next. Kita akan bahas satu-satu mengenai ruang lingkup ya. Jadi sesi kita hari ini kita akan membahas 8 indikator kunci atau 8 standar inti atau 8 ruang lingkup yang bisa kita gunakan nanti di dalam organisasi kita untuk melihat sebenarnya sejauh mana resiko PSEA itu kita bisa mitigasi. Yang pertama, komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini bisa ditunjukkan dengan kebijakan yang memuat prinsip-prinsip PSEA. Jadi ada 7 prinsip tadi harus termuat di dalam kebijakan-kebijakan organisasi. Dan kebijakan ini harus memuat definisi eksploitasi dan pelecehan seksual yang eksplisit. Jadi kita tidak dianggap tidak cukup menyebutkan bahwa kita hanya melindungi anak dan perempuan. Jadi harus menyebutkan kata eksploitasi dan pelecehan seksual.
Dan kalau teman-teman mencoba menjadi mitra di UN ataupun organisasi-organisasi yang meng-highlight PCA ini, biasanya mereka meminta menilai kapasitas organisasi kita dengan melihat apakah di kebijakan kita sudah memuat hal ini. Kemudian kepatuhan pada kebijakan kita itu harus dituangkan di dalam kode etik perilaku di organisasi. Dan kode etik ini dimaksudkan bahwa kita punya komitmen bersama untuk membangun sistem yang aman, termasuk nanti di dalamnya bagaimana kita menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap orang. Kenapa seperti itu? Karena di dalam PCA itu kita mungkin akan butuh juga beberapa SDM ya, misalnya nanti siapa yang melakukan investigasi, bagaimana nanti gugus tugas untuk pelatihannya, untuk focal point aduannya, termasuk juga bagaimana kita bisa mengatur ketika kita harus menyediakan layanan dan rujukan. Next. Nah, kemudian yang kedua, kita juga terkait dengan indikator yang kedua ya, manajemen organisasi, kita dilihat juga di dalam kebijakan yang diatur itu apakah setiap orang yang bekerja bersama kita, termasuk volunteer bahkan, itu punya kewajiban untuk mencegah dan melaporkan. Dan itu harus ditulis secara eksplisit di dalam kebijakan atau di dalam SOP. Kemudian kita juga di dalam kebijakan kita atau di dalam aturan kita gitu, mereka biasanya menilai apakah dituliskan secara eksplisit bahwa organisasi kita punya kewajiban untuk mencegah SEA. SEA ini maksudnya pelecehan dan eksploitasi seksual ya, atau sexual exploitation and abuse gitu, serta menindaklanjuti laporan-laporan dugaan terjadinya SEA ini. Artinya begini, teman-teman mungkin sempat beberapa waktu yang lalu di 2021 misalnya, itu sempat raise isu ada dugaan SEA gitu di suatu lembaga, tapi diabaikan oleh manajemen. Nah, ini kalau lembaga-lembaga internasional yang meng-highlight tentang SEA, termasuk UN, ketika misalnya laporan seperti ini diabaikan hanya karena bersifat dugaan, tidak ada bukti gitu, dan tidak menjelaskan ada prosedur yang berjalan, ini dianggap sebagai organisasi dengan resiko tinggi terjadinya SEA dan tidak ada tindak lanjut. Kemudian terkait dengan manajemen ini, di mana kewajiban-kewajiban ini itu harus dituangkan di dalam kontrak kerja. Kontrak kerja yang dimaksud tidak hanya kontrak kerja staf, tapi juga kontrak kerja dengan vendor, dengan narasumber, ataupun pihak lainnya, subkontrak, mitra-mitra kerja kita yang lain gitu. Bahwa di dalam organisasi kita itu mewajibkan semua orang, semua pihak untuk mencegah terjadinya SEA, menindaklanjuti laporan SEA, serta melaporkan jika ada dugaan SEA tadi. Dan kemudian selanjutnya semua komitmen-komitmen tadi harus ditandatangani, bukan hanya kontraknya gitu, tapi juga ada kode etik yang tadi udah disebutkan di atas, itu harus disepakati dan dipastikan setiap orang membacanya. Makanya kenapa diminta itu harus ditandatangani. Kadang kita merasa kita sudah punya dokumen, tapi ya hanya dokumen aja. Apakah dokumen itu dibaca apa tidak? Apakah kebijakan itu dipahami apa tidak? Nah, itu yang perlu dipastikan berkaitan dengan manajemen organisasi. Biasanya ketika mereka, teman-teman UN ataupun konsultannya melakukan asesmen, mereka akan minta kode etik, minta kebijakan-kebijakan yang menjadi bagian dari kontrak itu sudah ditandatangani atau belum oleh mitra kita. Biasanya di sini mereka akan minta contoh dokumen, untuk verifikasinya itu adalah dokumen-dokumen kontrak. Next.
Nah, terkait dengan ketenagakerjaan, ini lebih pada proses bagaimana kita melakukan seleksi atau rekrutmen ketenagakerjaan, di mana kita dituntut untuk melakukan rekrutmen yang aman, di mana kita melakukan pemeriksaan latar belakang orang, mulai dari normalnya catatan polisi seperti itu ya, kemudian melakukan pemeriksaan referensi, kemudian bahkan sekarang sudah ada tambahan ya, kayak ngecek histori dia di Google Cek gitu. Jadi apakah yang bersangkutan pernah terlibat diberitakan dalam dugaan-dugaan safeguarding ataupun PSEA. Termasuk ada dokumen deklarasi yang harus dia isi, apakah dia pernah terlibat atau diduga melakukan pelanggaran kode etik atau safeguarding. Kalau pernah di lembaga yang mana dan seperti apa hasilnya, kita harus terinformasikan. Termasuk pun kita diminta juga untuk menyiapkan template pemeriksaan perilaku atau referensi dari calon staff. Apakah dia pernah terlibat atau tidak, itu harus ada template-nya untuk membantu kita memeriksa seperti itu. Dan di ketenagakerjaan ini mereka juga akan mencoba melihat atau di tools ini akan coba melihat apakah ada aturan di mana kode etik perilaku itu diedukasikan atau diinduksikan, kemudian ditandatangani oleh calon staf tersebut. Itu untuk 3 indikator pertama. Apakah sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Jadi sejauh ini dari yang saya tangkap ya, Mas Dayat, proses di awal pun ketika orang baru pertama kali bekerja itu juga sudah harus dipastikan keamanannya ya. Betul. Bukan hanya ketika kita bekerja nanti, tapi sejak awal pun sudah dibuat situasi yang aman, bagaimana ketika rekrutmen kita tahu persis orang yang akan masuk ini siapa. Terus ketika proses wawancaranya juga kali ya Mas ya, kita Iya, juga betul. memastikan ini ada bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang membuat calon karyawan kita merasa tidak aman atau enggak. Hal-hal seperti itu bisa dipastikan. Betul. Jadi untuk menciptakan ruang yang aman ini dimulai dari proses rekrutmen, gitu. Mm-mm. Bahkan di di pengalaman kami bersama dengan UNICEF, kami disarankan untuk perbaikan di manajemen kami itu, pada saat melakukan rekrutmen ada form deklarasi yang harus diisi tentang apakah mereka pernah terlibat, apakah mereka pernah diadukan gitu, atau mereka pernah mendapatkan capacity building terkait dengan PSEA. Jadi hal-hal seperti itu penting diinformasikan sebelumnya gitu kepada kandidat yang akan bekerja bersama kita. Jika tidak ada, bisa saya lanjut? Ya kayaknya lanjut ya Mas. Oke. Kita masuk ke standar inti yang keempat atau indikator kunci yang keempat. Ini mengenai mandatory training atau pelatihan wajib. Nah, di mana di sini nanti akan dilihat apakah kita sebagai organisasi itu punya agenda pelatihan yang reguler. Mereka melihat biasanya annual plan untuk training kita. Jenis pelatihannya apa, gitu, materinya seperti apa. Kemudian, apakah itu tertuang di dalam kebijakan kita bahwa itu adalah sifatnya wajib, mandatori. Kalau pengalaman yang lalu di kami diminta untuk selain selain kami melakukan screening pada saat rekrutmen, kami juga menambahkan perbaikan kebijakan di di HR, bahwa setiap orang yang baru masuk di organisasi, baru bekerja bersama kita, setiap memulai proyek atau program baru harus ada induksi khusus terkait PSEA gitu, untuk memberikan kapasitas kepada setiap orang tentang perilaku-perilaku yang tidak ditoleransi oleh organisasi, khususnya yang berkaitan dengan pelecehan dan eksploitasi seksual.
Nah, biasanya mereka ingin bukti juga benar nggak pelatihan ini sudah dilakukan gitu. Maka dari kita biasanya mengeluarkan sertifikat pelatihan. Tapi kalau kami karena sertifikat agak ribet, kami biasanya cukup menyerahkan laporan pelatihan sama ini ya apa daftar hadir seperti itu, dan itu bisa tuh jadi evidence bahwa kita memang melakukan. Dan pelatihan ini diharapkan tidak dilakukan hanya sekali, tapi dilakukan rutin gitu ya, minimal anual, tahunan. Dan kalau bisa tidak cuma satu saja gitu, bisa jadi ada pelatihan awareness-nya, kemudian bisa nanti diimprove untuk bagaimana pelaporan. Itu kalau yang dari UN. Dan terkait dengan materi-materi pelatihan, itu kita diharapkan memuat minimal ada 5 hal. Yang pertama, definisi dari tadi ya, eksploitasi dan pelecehan seksual sendiri. Kemudian yang kedua, kebijakan di organisasi kita yang tidak mentoleransi pelecehan dan eksploitasi seksual. Kemudian yang ketiga itu adalah kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan setiap dugaan dan menindaklanjuti laporan yang ada. Kemudian yang ketiga ada kanal aduan atau kanal laporannya. Jadi bisa dilaporkan kemana seperti itu. Jadi bukan cuma ngasih awareness bahwa ini boleh, ini tidak boleh gitu. Tapi kalau terjadi hal yang tidak boleh itu bisa lapor kemana gitu. Dan yang terakhir itu kewajiban ketika teman-teman bekerja di lapangan, khususnya ketika staf kita itu bekerja bersama penerima manfaat, kemudian mereka mendapatkan aduan atau laporan. Apa yang mereka bisa lakukan? Jadi selain bagaimana mereka harus bersikap, juga perlu diatur ketika mereka menerima komplain, menerima aduan, itu apa yang bisa mereka lakukan. Jadi itu terkait dengan pelatihan wajib yang akan menjadi indikator penilaian di tools ini untuk melihat apakah organisasi kita juga memiliki perhatian pada capacity building. Next. Nah, ini terkait pelaporan. Terkait pelaporan, memang sebenarnya cukup banyak, tapi kalau kita coba ringkas. Yang pertama, apakah di organisasi kita ada nggak sih mekanisme internalnya, ada jalurnya nggak untuk melapor? Kemudian kita kan hampir tidak pernah bekerja sendiri. Sederhananya, apapun yang kita kerjakan, kita mesti koordinasi itu sama pemerintah. Itu yang paling kecil. Belum lagi kalau kerjanya dengan jaringan, dengan konsorsium, misalnya seperti itu. Ada nggak mekanisme pelaporan antar lembaga? Gitu. Kalau tidak ada, misalnya, mungkin ini perlu dibangun. Gitu. Semisal, kita bekerja di satu wilayah, mungkin proyeknya beda dengan lembaga yang lain, tetapi benefitnya sama gitu. Mungkin mereka tidak aman melapor ke sana, apakah kemudian mereka melapor ke kita, apakah kita ada mekanismenya enggak, ataupun sebaliknya. Nah, ini penting juga buat diatur. Nanti ini akan berkaitan dengan indikator yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya kanalnya. Apakah kanal ini aksesibel apa tidak? Nah, balik ke prinsip yang tadi di awal, dalam memberikan atau menetapkan saluran pelaporan yang ada di kita, penting untuk memastikan bahwa laporan itu punya banyak kanal yang bisa diakses. Jadi setiap orang mungkin punya keterbatasan pada kanal-kanal tertentu, sehingga memang kita perlu bikin beberapa kanal gitu, kanal untuk melaporkan. Dan biasanya terkait dengan pelaporan ini mereka atau dari UN ataupun international NGO yang lain akan melihat apakah kita punya kebijakan whistleblower. Ya, jadi kebijakan whistleblower ini bagaimana orang bisa melaporkan situasi bahaya yang dia lihat atau yang dia rasakan dengan menjamin keamanan dan kerahasiaan dari pelapor. Kemudian di dalam pelaporan ini indikatornya juga
penting untuk melihat partisipasi dari masyarakat atau penerima manfaat. Dalam hal ini berkaitan dengan akuntabilitas. Karena kalau kita bicara laporan, ini kan bicara umpan balik. Kita sudah dapat umpan, jangan sampai lupa dibalikin gitu. Jadi misalnya ketika dapat laporan, kita tindak lanjuti, jangan diam aja. Kita juga perlu menyampaikan bahwa tindakan apa yang akan kita ambil, yang sudah kita ambil, progresnya sampai di mana. Termasuk misalnya ketika bekerja bersama donor, ketika ada aduan seperti ini, jangan diem aja. Penting juga buat melaporkan ke donor. Misalnya bekerja bersama Oxfam, kita ada aduan, sampaikan aja bahwa kita sedang mendapatkan aduan seperti ini. Kalau ada mekanisme internal, sampaikan kita ada nih mekanisme internal gitu ya. Saat ini sedang diproses seperti ini. Kalau tidak ada, sampaikan. Kita nggak ada tapi mekanisme untuk menanggapi laporan ini, kami butuh asistensi. Hal seperti itu jangan dikhawatirkan akan mencoreng nama organisasi. Justru itu menjamin organisasi kita di mata donor bahwa kita ini organisasi yang akuntabel, organisasi yang punya concern pada perlindungan, pada isu-isu safeguarding. Karena ada aduan kita follow up gitu. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Nah, terus selanjutnya memang akhirnya akan ada aksi korektif nanti ke depan. Bahwa di kita belum ada nih, kita butuh kita butuh capacity building untuk bisa diperkuat sistemnya. Jadi proses konsultasi ini menjadi penting. Dan yang selanjutnya, bagaimana kanal mekanisme ini dipublikasikan secara luas. Jadi jangan sampai kita punya kanal aduan, kanal laporan, kemudian punya mekanisme bagaimana menindaklanjuti suatu laporan atau komplain misalnya, tapi orang-orang penerima manfaat, orang-orang yang bekerja bersama kita itu nggak tahu kalau kita punya mekanismenya. Makanya penting biasanya kalau pengalaman beberapa organisasi itu memberikan induksi bahwa kita ingin menciptakan ruang aman gitu. Jadi kalau ada komplain, bisa lapor kemana, bisa hubungi nomor yang mana, email di mana gitu. Penting juga buat kita untuk melakukan hal itu. Ataupun kalau misalnya kita mau, kita bisa juga menyampaikan itu lewat website kita, website organisasi, atau sosial media organisasi. Tulis saja bahwa aduan bisa kemana, hotline aduannya kemana, kritik dan saran bisa kemana. Itu bagian dari publikasi. Dan pastikan juga pelaporan ini berkualitas ya, artinya terdokumentasi dengan baik. Jadi kadang banyak di antara kita yang menerima aduan, kemudian kita tindak lanjuti, kita respon, tapi kita nggak bikin laporannya dengan baik. Sehingga ketika ditanya, pernah nggak terima aduan? Pernah gitu ya. Kemudian setelah itu, bagaimana prosesnya hanya bisa diceritakan secara lisan gitu. Tapi nggak bisa tuh kalau dilihat, mana lihat buktinya, prosesnya, siapa yang investigasi, kita nggak punya dokumennya karena emang selama ini belum belajar mendokumentasikan prosesnya. Dan pelaporan yang berkualitas ini dilihat dari dokumentasi yang kita miliki. Oke, itu dulu. Siapa tahu ada lagi yang ingin merespon atau menanggapi, balik ke Mbak Stella. Menarik banget ya paparan Mas Dayat nih terkait pelaporan. Ini langsung mendatangkan respon, Mas. Oh iya. Dari Mbak Ciktira nih dari Fitra Riau mau tanya, untuk saluran pelaporan ini, misal jika melalui WA, itu harus tersendirikah nomor WhatsApp-nya? Nggak harus nomor orang yang bekerja dalam lembaga yang dia sebagai penanggung jawab penerima aduan. Oh iya. Sebenarnya terkait dengan kanal, kalau menggunakan WhatsApp, itu dikembalikan lagi pada kapasitas organisasi sih sebenarnya. Kalau organisasi kita mampu, gitu ya, organisasi kita mampu, misalnya punya pihak ketiga yang khusus mengelola aduan di luar kita, jadi kita di organisasi hanya akan menerima gitu, ya silahkan. Tapi kalau ternyata sumber daya kita terbatas, mungkin kita cuma bisa memberdayakan SDM yang sudah ada, tapi punya
tugas dan tanggung jawab yang spesifik yang sudah kita berikan untuk itu, walaupun sehari-hari dia misalnya mengerjakan tugas yang lain, it's okay. Yang penting orang tersebut atau individu tersebut dipastikan satu punya kapasitas, yang kedua memang diberikan mandat untuk itu. Jadi tugas dan tanggung jawabnya sudah jelas gitu. Jadi nggak harus ada nomor khusus gitu. Tapi penting juga diperhatikan kalau misalnya orang yang menerima aduan ini ternyata let's say direktur misalnya. Ketika itu direktur, nanti direktur itu juga yang harus mengambil keputusan terkait hasil investigasi, sementara laporannya dia yang terima duluan gitu. Kemudian bagaimana ketika misalnya yang menerima aduan ini direktur, tapi yang diadukan direktur sendiri. Itu penting ditimbang ya. Kalau dari kami di PKB NTB memberikan kontak, kami tidak pihak ketiga, kami staf Mbak di NTB itu staf yang memang sudah bekerja bersama kami, tapi memang staf yang hampir tidak pernah bertemu dengan penerima manfaat. Jadi dia administratif di dalam kantor untuk menerima aduan, dan bayangannya dia yang paling jarang berinteraksi dengan staf maupun dengan penerima manfaat ataupun mitra yang lain. Sehingga harapan kami bisa lebih bebas dari konflik kepentingan ketika menerima aduan. Dan di kami juga kami atur kalau yang dilaporkan itu staf lapangan, dia bisa laporkan ke manajemen yang di atas gitu ya, kayak direktur, kabid gitu, atau manajer gitu. Tapi kalau yang dilaporkan itu adalah teman-teman high level management atau teman-teman manajer, itu bisa nanti larinya ke board untuk menindaklanjuti pelaporan ini untuk menetapkan langkah selanjutnya. Jadi tidak usah dilaporkan ke teman-teman manajer karena ada mereka yang dilaporkan itu. Yang penting kita menjamin bagaimana alur pelaporan ini nantinya bisa tetap ditindaklanjuti dan bisa tetap aman. Jadi kita perlu menyadari juga ya Mas Dayat, karena ini kasusnya berkaitan dengan relasi kuasa, jadinya Betul, kita harus selalu sadar kalau misalnya terjadi pelaporan itu kita lihat pemetaan relasi kuasanya juga ya Mas ya. Jadi betul. makanya meskipun di setiap level itu nanti ada istilahnya, kalau yang dulu saya pernah kenal ya Mas, itu namanya focal point ya. Yes, ada namanya focal point, dan di ini ya terkait dengan PSEA ini, bahkan mereka membedakan focal point safeguarding, focal point safeguarding secara umum, kemudian ada yang khusus nanti ngurusin PSEA gitu kan, ada nanti focal point khusus untuk komplain dan aduan. Jadi pelaporan masuk ke situ. Ada focal point anti fraud juga nantinya gitu. Tapi ada yang satu organisasi one for all gitu. Tetapi balik lagi, itu balik ke size organisasi kita dan kapasitas dari organisasi. Intinya komitmen ini memang penting. Kemudian kita juga nanti bisa lihat juga, karena kalau bicara di SOP, PSEA ini tidak satu SOP saja gitu. Dia akan berkaitan dengan SOP-SOP yang lain. Karena kan di atas itu sudah ada kebijakan PSEA-nya. Kemudian harus ada SOP di mekanisme rekrutmen, SOP melakukan subkontrak gitu ya. Kemudian SOP pelaporannya sendiri akan berbeda. Nanti ada lagi SOP investigasi, SOP merujuk, dan lain seterusnya. Jadi memang akan ada banyak dokumen-dokumen yang kita perlu kembangkan untuk memastikan bahwa sistem di kita itu aman. Begitu. Dan bahkan tadi sampai bisa melibatkan board juga ya Mas ya. Tergantung siapanya ya. Menarik sekali. Nah, ini ada tanggapan dari Kak Tika nih, Mas. Terima kasih untuk penjelasannya Mas Dayat tadi. Kita sudah punya SOP PSEA di lembaga, tapi baru 2 tahun ini. Makanya butuh banget
diobrolkan lebih lanjut supaya bisa lebih sempurna lagi. Mungkin nanti di sesi selesai Mas Dayat memaparkan semuanya ya, pengetahuan tentang mekanisme ini, kita bisa ngobrol lebih lanjut kali ya tentang apa yang lagi disusun sama teman-teman Fitra Riau buat jadi pembelajaran bersama kali ya. Ya, tentunya ya kita bisa diskusi lagi kira-kira apalagi nih yang perlu kita lengkapi ya. Sekali Mm-mm. kita bahas what's next sih yang bisa kita eh, apa ya kita diskusikan bareng atau kita kembangkan bareng di organisasi kita masing-masing. Iya, makasih ya Kak Ciktika nih sharingnya menarik sekali. Tapi kita lanjut lagi dulu kali ya Mas Dayat. Boleh, kita lanjut dulu ya. Nah, ini terkait dengan bantuan, asistensi, dan rujukan yang perlu kita kembangkan di organisasi kita. Yang pertama, kita harus apa ya? Di sini saya sebutnya eligibilitas penyintas itu bahwa setiap penyintas itu harus bisa kita tampung, bahkan ketika layanannya nggak ada di kita, gitu ya. Ketika kebutuhannya nggak ada di kita, minimal kita tampung dulu. Nah, penting bagi kita, seperti yang tadi Mas Ijun bilang ya, kita butuh jejaring nih gitu. Tapi kalau cuman hanya jejaring gitu, kita nanti nggak tahu, nggak bisa petain sebenarnya siapa aja sih yang bisa membantu mendukung kita dengan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dari penyintas gitu. Yang perlu diperhatikan bahwa di dalam PSEA ini kita tidak fokus nangkepin pelaku saja gitu ya. Karena balik lagi ketika kita bahas sesi yang lalu, sesi yang kemarin itu kita fokus banget sama pelaku. Tapi di kebijakan PSEA ini kita memastikan di organisasi kita setiap orang aman gitu. Termasuk penyintas gitu. Penyintas orang-orang yang kerja bersama kita. Nah, ketika kita sudah memastikan penyintas ini ditampung, kita harus punya daftar atau direktori layanan. Ke siapa kita bisa merujuk. Dan tidak cukup hanya punya daftar direktori itu aja. Penting juga buat kita untuk punya kesepakatan kerja dengan penyedia layanan yang lain yang tidak ada layanannya di kita. Sehingga penting kita punya entah itu SPK, MOU untuk bisa menyediakan rujukan terkait dengan kebutuhan dari penyintas. Dan harus ada alur dan form rujukannya juga. Kenapa harus ada form rujukan? Agar tahu sebenarnya layanan apa yang akan kita minta kepada penyedia layanan yang lain. Kalau kita lihat ada 5 kebutuhan penyintas yang penting untuk diperhatikan. Ya. Yang pertama ada layanan kesehatan. Ada nggak di kita? Kalau nggak ada, cari nih. Kira-kira siapa yang bisa memberikan layanan kesehatan. Yang kedua, bantuan hukum. Kalau di kita tidak cuma ada layanan kesehatan, nggak ada bantuan hukum, kita harus cari jejaring yang bisa membantu menyediakan bantuan hukum. Kemudian bantuan materi dasar, misalnya kebutuhan hidup dasar gitu ya. Ketika dia sedang menjadi tidak produktif, tapi kan kebutuhan sehari-hari nggak stop ya, terus berjalan. Ada nggak yang bisa menyiapkan ketika di kita tidak mampu? Kemudian ada dukungan psikososial, dan yang terakhir adalah kebutuhan keamanan. Di mana di antara kesemua ini hampir tidak bisa kita satu organisasi, satu OMS menyiapkan semua, sehingga memang balik lagi kita perlu berjejaring dan menyiapkan layanan itu pasti bisa diakses nantinya. Baik itu dengan mekanisme saling merujuk, kerjasama, kontraktual, dan lain sebagainya. Next. Nah, terkait dengan alur rujukan, seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa harus ada form dan lain sebagainya, penting ketika kita mendapatkan teman-teman penyintas yang sudah masuk ke kita tampung, itu jelaskan proses rujukan kita yang akan kita lakukan, dan dipastikan bahwa itu disetujui oleh penyintas. Jadi kenapa harus eligibilitas itu tadi juga, bahwa memang itu disadari oleh penyintasnya itu kebutuhannya.
dan kaji kebutuhannya, apa saja yang dia butuhkan. Kadang ini ya yang menjadi perhatian kami kalau di internalnya PKB NTB, ada penyintas, anggap korban perkosaan, yang saat ini dia lagi fokus khawatir apakah dia hamil apa enggak nih. Tapi kita sibuk pengen ngasih bantuan hukum aja buat ngejar pelaku gitu. Padahal dia sendiri masih belum ke sana gitu. Jadi kaji betul apa yang menjadi kebutuhannya saat itu gitu. Ketika kebutuhannya layanan kesehatan, pastikan dia dapat dulu. Karena kalau sudah dapat layanan kesehatan, dia sudah nyaman, dia akan bisa melihat nanti kebutuhan ke depan apa. Kemudian setelah jelas kebutuhan dari penyintas apa, baru kita identifikasi penyedia layanan yang relevan, yang ada. Ada nggak di kita? Kalau tidak ada di kita, lihat dari direktori yang ada, daftar penyedia layanan yang ada, kita bisa rujuk kemana. Setelah ada, baru kita hubungi penyedia layanan tersebut atau jaring tersebut. Tapi penting juga untuk kita memastikan kelayakan dari penyedia layanan yang menjadi tempat kita merujuk. Jangan sampai kita merujuk orang ke tempat atau ke sumber ke penyedia layanan, tapi justru di tempat itu dia menjadi korban kembali. Kita ingat kasus UPTD PPA yang justru melakukan eksploitasi seksual seperti itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Apakah di sana resiko untuk penyintas kita mendapatkan kekerasan kembali itu tinggi atau rendah? Jadi jangan sampai justru memberatkan atau menambah beban dari penyintas. Baru setelah itu kita buat rujukan dengan mengisi formnya, dijelaskan apa saja dukungan yang sudah kita berikan dan apa saja yang menjadi kebutuhan dia untuk bisa diberikan oleh tempat kita merujuk. Kalau perlu kasih bantuan transportasi gitu untuk mengurangi resiko dia mendapatkan kekerasan lagi di perjalanan. Didampingi tentunya ya. Kemudian kita tindak lanjuti dengan penyintas tersebut, termasuk juga dengan lembaga tempat kita merujuk, dan dipastikan informasi ini aman, harus diamankan informasinya. Ini terkait dengan investigasi teman-teman sekalian. Terkait dengan proses investigasi ini memang seperti sistem di pelaporan tadi, kita perlu melihat apakah ada nggak proses di internal kita untuk melakukan investigasi. Kita perlu melihat apakah kita punya tenaga investigator. Kalau tidak ada, apakah kita punya jejaring yang bisa melakukan investigator, atau perlu dikontrak nggak, disewa nggak. Mungkin misalnya di daerah kita, lembaga kita nggak bisa nih, tapi ada teman-teman APIK misalnya yang sudah berpengalaman dan mereka menyediakan tenaga sukarela. Jangan kita andalkan, oh ya mereka punya tenaga sukarela, tapi kita nggak punya MOU-nya. Nah, maksud dari menyewa ini tidak harus berbayar ya, tapi dipastikan kita punya komitmen tertulis. Ketika kita butuh investigator, kita butuh melakukan investigasi, orangnya ada dan disiapkan. Dan balik lagi, perhatikan konflik kepentingan. Siapa yang melakukan investigasi. Perhatikan juga ini ya, kadang lihat kenyamanan dari orang-orang yang akan kita kumpulkan keterangan. Kalau misalnya dia korban perkosaan, perempuan, kemudian kita ngasih dia investigator laki-laki, bisa jadi dia trauma ketika mau ditanyain gitu. Jadi mungkin perlu disiapkan investigator lebih dari satu dengan ragam jenis kelamin. Atau misalnya ada penyintas yang menerima perlakuan salah seksual atau pelecehan seksual, penyintasnya laki-laki, terduganya laki-laki, kemudian investigatornya laki-laki. Pelakunya dari organisasi kita, investigatornya dari organisasi kita. Nah, itu beresiko pada trauma juga. Itu yang penting diperhatikan. Kemudian perhatikan juga komunikasi. Komunikasi ini
yang perlu dilihat adalah bagaimana kita menyampaikan kepada pelapor, kepada orang-orang yang akan kita kumpulkan keterangan proses investigasi ini. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang yang melaporkan umpan balik proses kita udah sampai mana. Kemudian jangan lupa berikan dukungan individual kepada orang yang melapor maupun kepada terduga korban gitu ya, bahwa mereka mendapatkan dukungan dari kita, serta memastikan pengelolaan resiko. Jadi dalam proses investigasi ini sedapat mungkin sesedikit mungkin orang yang mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi. Karena kalau terlalu banyak orang yang membahas isu ini, biasanya informasi menjadi bias, kemudian investigator bisa jadi tidak cukup netral nanti dalam menilai, termasuk nanti kalau kita punya komite ad hoc untuk menilai hasil investigasi dan mengambil keputusan ya. Karena kalau terlalu banyak orang yang tahu, tekanan dan lain sebagainya justru menimbulkan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, memastikan adanya tindak lanjut dari hasil investigasi atau penyelidikan. Nah, ini aksi korektif. Terkait dengan standar inti atau indikator utama yang terakhir ini, itu berkaitan dengan kewajiban dari organisasi kita untuk mengungkapkan kalau ada tuduhan atau pelaporan terkait dugaan pelecehan dan eksploitasi seksual, di mana kita wajib melaporkan kepada mitra kita, donor gitu ya, termasuk juga kepada penerima manfaat, apakah riwayat tuduhan yang pernah terjadi di organisasi. Bahwa di kita pernah terjadi dugaan atau alegasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh staf ini gitu ya. Kemudian dari dugaan yang masuk itu penting buat kita untuk menjelaskan tindakan apa yang sudah kita lakukan, mulai dari investigasinya, kemudian tindak lanjut dari investigasinya. Kalau ada berkaitan dengan penyintas gitu ya, korbannya sudah mendapatkan layanan apa saja. Dan yang terakhir yang penting adalah what's next yang kita lakukan di organisasi, perbaikan apa, upaya pencegahan apa lagi nih yang akan kita lakukan ke depan atau sedang kita lakukan ke depan. Contoh sedikit, di PKBI NTB kami pernah mendapatkan aduan bahwa salah seorang staf yang bekerja bersama kami itu diduga melakukan SEA gitu. Dan SEA yang dimaksudkan adalah bahwa yang bersangkutan menikah dengan pasangannya ketika pasangannya masih di usia anak. Walaupun dalam konteks masyarakat lokalnya itu itu dibenarkan. Kemudian kita coba cari tahu, memang pada saat itu dia menikah dengan anak yang belum 18 tahun. Karena anak ya, jadi emang belum 18 tahun. Prosesnya proses adat gitu, proses larian dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu terbukti yang bersangkutan, kita stop gitu. Tapi memang kita tidak bisa komplain ke penyintas anaknya, karena memang anaknya dan keluarganya dan masyarakat di sana menganggap itu tidak masalah, tapi tindakan yang si staf kami pada saat itu atau mantan staf itu memang tidak bisa dibenarkan. Karena dalam prinsipnya PSEA tidak bisa dibenarkan sedikit pun segala bentuk pernikahan maupun hubungan seksual dengan anak di bawah 18 tahun, meski komunitas setempat, masyarakat setempat menganggap hal itu adalah hal yang biasa, hal yang bisa diterima begitu. Jadi walaupun masyarakatnya oke dengan itu, kita sudah advokasi bahwa itu tidak boleh, dan ya itu harus dihentikan. Dan yang bersangkutan sebenarnya bergabung bersama kami setelah menikah. Jadi kita tidak melakukan pengecekan cukup memadai pada saat itu, sehingga upaya pencegahan dan perbaikan mekanisme yang berlaku di kami adalah mekanisme screening rekrutmen. Jadi itu yang contoh dari aksi korektif. Nah, saya balikin lagi ke Mbak Stella, mungkin selanjutnya kita bisa diskusi lebih banyak.
Apakah ada kawan-kawan yang mau menanggapi tuh terakhir terkait dengan penindaklanjutan ya. Jadi kalau tadi Mas Dayat udah ngebahas alur rujukan itu seperti apa, yang secara template ya Mas ya. Ya, Terus proses investigasi seperti apa, dan terakhir bagaimana tindakan atau aksi korektif dilakukan. Nah ini mungkin menarik ya di proses ini, proses-proses pelaksanaan dari PSEA-nya itu sendiri. Kalau di sesi pertama kemarin mungkin masih berupa gagasan kan ya Mas ya Dayat. hmm, Sekarang tuh udah lebih teknis lagi nih teman-teman. Kita secara konkret bentuknya apa sih? Karena biasanya di situ kendalanya banyak juga ya Mas Dayat ya. betul. Sudah kita berkomitmen nih, kita mau mengawal kasus gitu, kita mau menciptakan lingkungan yang aman di organisasi, ternyata banyak banget konsekuensi sumber daya yang perlu dialokasikan sebenarnya. Mas Dayat kenapa mukanya gitu Mas? Mas mau Aku sharing? Iya, sambil sharing ya, sebelum sambil nunggu respon yang lain gitu. Jadi memang ketika pertama kali mencoba melengkapi berbagai hal untuk comply dengan kebijakan PSEA ini, yang pertama banyak dokumen yang harus disusun. Selain dokumen yang harus disusun, kan kita juga harus pelajari dokumen itu ya. Kemudian yang kedua, wah ternyata butuh beberapa resource juga untuk menyiapkan training misalnya. Menyiapkan bahan trainingnya, waktunya, waktu training di mana itu harus reguler. Bahkan termasuk di setiap pertemuan rutin kami harus menyiapkan semacam waktu tambahan gitu untuk ini gitu, untuk sesi induksinya. Kemudian harus ada vokal poinnya harus dilatih, harus nyari pelatihan, nyiapkan investigator, investigatornya harus dilatih. Wow gitu, sampai nyiapin media-media KIE dan lain sebagainya. Ya, ada resource yang memang bagian dari investasi kita untuk membuat organisasi kita menjadi organisasi yang lebih baik untuk menciptakan ruang yang lebih aman buat semuanya. Karena dengar-dengar Penabulu juga lumayan ini ya, pada saat mulai menerapkan PSEA ya, capacity building-nya, orangnya, vokal poinnya siapa, nanti nyiapin investigator beda lagi. Lumayan perlu adaptasi nggak cuma dari manajerial organisasinya, tapi juga dari staffnya juga ya. Kadang kita masuk, apalagi sebelumnya kan kita memang nggak punya nilai-nilai itu ya. Misalnya kalau kayak PKBI, mungkin memang lebih dekat gitu sama PSEA, karena bekerja di isu cash pro gitu kan Mas. Hmm. Tapi kalau Pena Bulu kan agak jauh nih sama isu cash pro. Jadi ketika lembaga mau berkomitmen untuk melakukan perlindungan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual, itu juga di dalam sebagai staf yang sudah lama bekerja di Pena Bulu, itu juga perlu ada adjustment tersendiri nih, karena ini berkaitan dengan perubahan perilaku ya, karena perubahan perilaku itu kan nggak sekedar 1-2 hari dikasih training terus selesai, tapi ini setiap hari ya berkelanjutan dalam tutur kata, dalam perilaku. Yang tadinya kita anggap biasa aja, tiba-tiba ketika udah dikasih materi, udah dikasih pelatihan nih jadi sesuatu yang luar biasa. Kok aku nggak boleh ngomong ini lagi, aku nggak boleh. Dan Jadi ada ini banyak konsekuensinya. betul, dan yang menarik adalah ini cerita dari jejaring yang ketika sudah mengikuti sesi ini ya, akhirnya buka kanal aduan gitu kan. Kanal aduan WhatsApp, telepon, dan lain sebagainya. Tiba-tiba jadi panen laporan dan akhirnya kelimpungan sendiri. Karena Betul. misalnya kayak gini, banyak di kita yang punya, bisa jadi ya, mungkin karena terbiasa, dan yang perlu diperhatikan, sesuatu yang biasa kita lakukan belum tentu bernilai benar gitu. Candaan-candaan seksis, itu bilang, alah itu doang, kan bercanda gitu. Nah bercanda itu selama ini kan mereka nggak tahu kanal ngadunya, jadi dengan terpaksa menerima begitu ada ini ya, sesi training, raising awareness. Nah, oh ternyata aku boleh nih ngelapor kalau aku nggak nyaman dengan yang kayak gini. Akhirnya pada ngelapor,
yang pusing vokal point, apalagi Iya. vokal point yang selama ini orang administratif di belakang ya. Waduh kok aduannya agak banyak ya gitu. Gitu sih. Ini ada yang Termasuk ketawa nih Mas di partisipan kayak mau curhat juga. Kalau mau apa? mau sharing nggak apa-apa loh kawan-kawan. Ini forum yang sangat aman ya Mas Dayat. Aman, Meskipun aman, aman. direkam, tapi nanti kita bisa melakukan censorship kok. Kalau kawan-kawan ketika sharing ini tidak merasa aman kalau sharingnya dibagikan di publik. Tapi sebagai suatu kesempatan kita ngobrolin tentang isu ini ya, isu yang konsekuensinya berat ketika kita berkomitmen di situ. Ini boleh banget, ayo siapapun kalau mau langsung open mic gitu, ngobrol langsung sama Mas Dayat yang sudah menerapkan ya PSEA di organisasinya. Halo, Boleh banget, silakan. Oh iya nih, dari Mbak Cintika ya. bukan, saya heran. Oh, ini saya Iya, mau baca yang di chat dulu, tapi nggak apa-apa. Kita ke Mbak Hera dulu yang udah iya, open. Silakan, iya. Mbak. Saya Hera dari Jari. Kebetulan kenal juga sama Tika. Oh, oke. Eh, halo Tika dari Riau. Kalau saya dari Jari Pontianak, sama kurang lebih dengan Putra Riau. Jari juga sudah mulai berikhtiar begitu ya, menerapkan saya. Makanya saya tadi ketawa karena itu terjadi juga di kami gitu ya. Ada teman-teman, itu kan dulunya cuma bercanda, sekarang juga harus menahan diri sendiri dulu. Ini memfilter, mengingat-ingat ini masuk tidak ya, begitu kira-kira begitu. Nah, sebelumnya juga terima kasih ke Mas Dayat untuk materi hari ini. Minimal saya jadi dapat dapat pemahaman baru bahwa ternyata bahkan saya ini juga harus mulai diterapkan dari saat rekrutmen ternyata begitu. Nah, ini menjadi catatan juga untuk masukan untuk Jari bahwa boleh nih diobrolkan sama ya dengan Tika tadi, diobrolkan di internal. Kalau ini bisa jadi mulainya dari awal sekali, bukan hanya ketika bagi yang sudah masuk ke lembaga saja. Nah, kalau dari saya sendiri ingin lebih banyak diskusi itu tentang mekanisme pelaporan dan ini sih Mas, apa, aksi korektif investigator begitu, karena lebih apa ya, lebih panjang urusannya begitu ya, atau lebih panjang ceritanya daripada meskipun kalau membuat SOP ternyata SOP-nya juga banyak akan dipersiapkan begitu. Minimal yang mencakup core standar tadi berarti ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Ya, pertanyaan saya adalah kalau menurut Mas Dayat, apakah untuk tim yang menerima laporan dan yang investigator sebaiknya berasal dari lembaga kita atau dari pihak ketiga agar lebih apa ya, jelas begitu ke depannya, agar agar lebih adil. Karena kalau sekarang Jari masih menggunakan yang board, mas, kebetulan begitu. Kami yang akan menginvestigasi dan mengambil keputusan begitu itu akhirnya adalah board dari Jari itu sendiri. Nah, apakah itu masih masih bolehlah begitu atau sebaiknya kami melibatkan yang pihak ketiga atau pihak luar? Kalau seandainya pihak luar, apakah ada usulan atau ada pandangan dari Mas Dayat sebaiknya siapa ya yang bisa diajak ngobrol atau siapa ya yang biasa bisa diajak ber-MOU atau duduk sama-sama dari Jarinya sendiri untuk menjadi bagian dari upaya yang coba dilakukan Jari hari ini begitu. Itu sih Mas dari saya, makasih. Iya, Mbak Hera, kalau mengenai vokal point, investigator, kalau vokal point, aku pikir nggak masalah ya kalau untuk pelaporan ya, yang menerima aduan itu dari internal. Terkait investigator ini, lagi kita perlu melihat juga size organisasi gitu ya. Berapa banyak orang yang bekerja bersama kita gitu, staf kita dan volunteer. Kalau ukuran organisasi kita cukup besar gitu ya, dia 50 orang ke atas gitu, atau ya let's say 25 ke atas lah.
it's okay untuk punya investigator sendiri karena organisasi kita lumayan besar. Tapi kalau di kantor kita cuman bersepuluh gitu ya, terus salah satunya jadi investigator itu udah saling tahu kemungkinan konflik kepentingannya juga agak tinggi nantinya. Justru malah banyak yang nggak enak, nggak netral. Jadi ketika solusinya pakai board, aku pikir juga nggak masalah akhirnya. Tapi kalau boardnya rajin datang, rajin ngurusin, ya itu yang perlu dilihat ya, bagaimana nanti konflik kepentingan ketika melakukan investigasi. Nah, ketika misalnya di kita nggak ada, ya itu tadi kita perlu membangun kemitraan dengan jaringan yang lain untuk bisa melakukan investigasi. Itu sih kalau yang apa namanya yang penting buat kita perhatikan. Sebenarnya yang ingin kita pastikan ketika siapapun yang melakukan investigasi, satu itu bisa diakses. Satu bisa diakses oleh organisasi ketika dibutuhkan. Yang kedua, itu bebas kepentingan dan hasil investigasinya berkualitas. Itu utamanya. Jadi mau di internal, mau di eksternal nggak masalah. Cuman mungkin kalau eksternal lebih ada cost-nya juga kali ya Mas Dayat ya. Itu dia. Jadi kadang Kalau- konsekuensinya ya kembali lagi ya ke resource Tapi kawan-kawan. dulu, aku nggak tahu ya kalau sekarang, kalau dulu sebelum 2023 deh kayaknya, dari Mm-mm. IISC, itu ada IISC Interagency, aku lupa deh kepanjangannya, itu mereka Steering committee menyiapkan, bukan Mas? ya, Interagency Steering Committee, Mm-mm. dia menyiapkan anggaran bagi organisasi kecil terkait dengan penerapan PSEA, khususnya kalau butuh dana-dana untuk capacity building dan mencari investigator gitu. Tapi kalau sekarang misalnya teman-teman butuh, sebenarnya banyak UN agency gitu yang menyiapkan, dia punya pool of investigator kok yang bisa diakses, dan itu setahuku gratis. Tapi aku nggak tahu kalau yang di Kalimantan. Kalau dari Nusa Tenggara ada gitu. Kita tinggal menghubungi UNICEF kantor Kupang. Jawa Timur, UNICEF kantor Surabaya. Jawa Timur, Jawa Tengah, UNICEF kantor Surabaya, misalnya kayak gitu. Sebenarnya ada, tinggal kita coba cari lagi deh, cari apa jaringannya. Jadi memang ini ya, tidak Mm-mm. mudah. Apalagi Aku biasanya sambil nge- aku yang sambil nge-share ini ya, form assessment yang pernah kami pakai, biar teman-teman juga bisa ngelihat sebenarnya bagaimana mengisinya. Nanti kalau teman-teman mau lihat ya. Mm-mm. Nah, di sini teman-teman, kalau dilihat sebentar, itu ada yang pertama itu tadi ya, kebijakan dari organisasi yang berkaitan dengan komitmennya organisasi. Sebenarnya kita komitmennya sampai sejauh mana, di mana di situ sudah diminta semua dokumen yang berkaitan dengan PSEA gitu. Terus di sini mereka ngasih poin ada atau tidak ada dokumennya buat teman-teman lihat gitu. Kemudian yang kedua, aku belum sempat translate ke bahasa Indonesia karena kemarin pun ngisinya bahasa Inggris. Yang kedua itu mengenai bagaimana kebijakan PSEA kita juga dipatuhi oleh mitra-mitra kita tadi gitu. Jadi mereka akan melihat kontrak kita dengan subkontrak atau dengan mitra yang lain, termasuk dokumen-dokumen apa saja yang mereka tanda tangani. Itu kemudian yang ketiga ini mengenai apa rekrutmen tadi ya. Nah, ini yang seperti Kak Hera tadi bilang, ini ada prosedur ya dan ada dokumen yang akan menjadi kelengkapan untuk bisa kita cek sebenarnya di kita ada apa enggak dan memadai apa enggak. Itu sebenarnya ini buat besok sih. Tapi bisa dimulai dari sekarang. Kemudian ada ini training tadi, capacity building-nya.
kalau yang mereka lihat nanti itu sebenarnya materi training kita seperti apa, sudah lengkap apa belum, kemudian apakah itu rutin apa tidak, seperti itu. Kemudian ini terkait dengan pelaporan. Nah, ini yang tadi Kak Hera sempat respon ya, bagaimana masalah pelaporan ini pengen dibahas lebih jauh. Ini yang perlu diperhatikan, kita punya SOP mekanismenya, kemudian melihat partisipasi dari masyarakat tadi. Ketika bicara umpan balik, dikasih umpan jangan sampai nggak dibalikin, itu yang sering teman-teman Oxfam sampaikan. Bagaimana kita memberikan respon kembali. Kemudian kita punya nggak mekanisme umpan balik nih di internal kita, kemudian kebijakan whistleblower, media KIE, tentunya bagaimana rencana raising awareness kita. Rutin nggak? Terpublikasi nggak dengan dengan luas gitu. Nah, ini terkait dengan bantuan dan rujukan tadi, bisa dilihat di sini. Apakah kita punya mekanisme di internal, mekanisme rujukannya ada apa enggak, kemudian tadi kita punya daftar provider gitu, kemudian SOP ketika merujuk atau alur rujukannya seperti apa, kemudian bagaimana dengan form rujukannya gitu, kemudian bagaimana kita memastikan pelatihan bagi orang-orang yang akan merujuk termasuk dalam pendampingan. Karena tadi kita ingin memastikan bahwa orang yang kita rujuk juga didampingi dengan aman. Jangan sampai ketika kita rujuk malah mendapatkan kekerasan. Gitu. Jadi bahkan dengan layanan lain yang tempat kita akan merujuk, kita harus pastikan di sana aman dan orang-orang di sana itu udah terlatih. Makanya agak PR juga ketika ingin menerapkan ini gitu, karena banyak yang harus dipastikan, apalagi mau intervensi lembaga yang lain. Lu udah pelatihan belum? Kalau belum nggak bisa MOU nih, kan nggak gitu ceritanya gitu. Nggak jalan-jalan ya Mas program bersamanya. Nah, Belum ini vendor lagi harus dilatih lagi. Nah, itu dia. Termasuk investigasi ini ya. Bagaimana diharapkan memang ada SOP atau written process bahasa mereka untuk melihat dugaan PSEA. Jadi nggak semua aduan PSEA gitu ya. Aduan itu langsung berujung pada investigasi gitu. Aduan yang seperti apa? Jadi jangan sampai misalnya saya melihat ada staf dari Jari melakukan PSEA, hanya itu dia lapor ke kita. Terus nggak ada informasi itu di mana, kemudian yang melakukan itu cirinya seperti apa, ciri korbannya seperti apa, hanya bilang begitu aja. Kan kita kelimpungan ya. Mau diinvestigasi, nah yang ada malah kita saling curiga nanti itu. Nah, sehingga ketika ada laporan kayak gitu, penting buat kita cari lagi, gali lagi informasinya kepada yang memberikan aduan. Orangnya seperti apa gitu. Itu makanya perlu ada proses reviewnya. Kemudian ada dedicated atau orang yang khusus ditugaskan untuk menjadi investigator atau komitmen kemitraan dengan lembaga lain yang akan menyediakan tenaga investigator. Kemudian SOP investigasinya sendiri, kemudian memastikan kerahasiaan. Biasanya di sini ada semacam code of conduct ya, atau kode etik khusus untuk investigator yang ditandatangani oleh investigator atau tertuang di dalam kewajiban atau di SK-nya investigator. Jadi kita tunjuk siapa jadi investigator dengan tugas dan kewajiban seperti apa. Dan ini corrective action. Nah, untuk beberapa indikator sebenarnya kalau kayak corrective action, kalau kita tidak pernah menerima komplain, tidak pernah ada aduan tentang SEA, ya kita tidak perlu ada evidence-nya orang kita nggak pernah terima aduan gitu kan. Jadi apa yang mau dilakukan aksi korektifnya kalau tidak pernah dapat aduan? Termasuk juga untuk yang ini ya, kontraktual dengan manajemen dengan mitra, indikator kedua.
Itu kalau memang tidak pernah kita mensubkontrakkan dengan yang lain, kita tidak bisa memastikan orang lain patuh sama kita. Termasuk juga sebenarnya ketika kita tidak bukan lembaga yang langsung berhadapan dengan penerima manfaat gitu. Misalnya kayak apa ya yang tidak langsung ketemu dengan penerima manfaat. Pena bulu, Mas. Pena bulu ada Ada ke juga sih, depan. tapi kebanyakan programnya itu ketemunya sama mitra. Iya, tapi bisa dilengkapi. Tapi Mm-mm. kan ketemu sama mitra bisa jadi yang jadi penyintasnya mitra. Iya sih. Memang semua orang beresiko ya sebenarnya untuk Beresiko. isu PSEA ini. Nah, Ini terkait dengan Mas dokumen Dayat ini, nampilin apa formnya udah langsung dapat Japrian nih Mas. Apa oh mau iya, dong gitu mau. Tapi ini oh karena iya nanti materinya buat sesi ke depan biar teman-teman terus ikut kan. Jadi kita tahan dulu ya kawan-kawan Lokadaya. Minggu depan baru kita bagikan ketika kita membahas ini lebih rinci. Gitu gimana Mas? enggak, ini akan dibagikan, tapi teman-teman harus mengisi dan dikembalikan nanti ke panitia. Oh gitu. Karena ke depan, jadi gini, ke Waduh, lebih berat lagi. iya, jadi ke depan itu kita melihat bagaimana dokumen ini kita coba review bareng gitu. Teman-teman coba isi, nanti kita akan review apa yang kurang, apa yang bisa dilengkapi oleh kita ke depannya gitu. Waduh, Niatnya sih begitu. dapat PR ya dari Mas Dayat. Oke, baik. Jadi gitu ya, kawan-kawan. Ternyata apa yang ditampilkan oleh Mas Dayat sebagai form ini bukan untuk pengetahuan, tapi untuk dilakukan. Jadi nanti di sesi 3 kita membahas form ini ya, Mas, yang sudah dicoba isi oleh kawan-kawan. Kurang lebih. Iya, lebih Wah, kurang begitu. oke, mantap Mas Dayat. Aku suka sekali nih bagaimana Mas Dayat memastikan teman-teman apa langsung mengakses ya, langsung mempraktekkan. Ini tapi dari Kak Ros, Apik Sulsel bilang, Mas dokumennya ditranslate. Gimana Mas Dayat? Gimana? Mas, aku mau nanya dulu, Mbak Stella. Oh iya, silakan Kak Ros. Iya, sedikit sekali ya. Ini terkait ini ya penerapan saya di organisasi. Kan seharusnya ini kan standar, ini kan kebijakan internal yang seharusnya ada di setiap organisasi. Apalagi organisasi yang besar yang selama ini berinteraksi dengan apa ya banyak Manfaat. ya banyak penerima manfaat di lapangan, kemudian ya, yang pasti dia punya punya banyak aktivitas di lapangan misalkan. Nah, ini kan hampir semua ya sudah ada sebenarnya, apalagi kalau mitranya Oxfam ini sudah paham juga soal seperti ini. Tetapi kalau misalnya tidak ada pelaporan, kan kita tenang-tenang saja. Artinya kan tidak ada masalah, aman-aman saja. Nah, tetapi kan ini juga penting disosialisasikan terus-menerus, terutama juga ke penerima manfaat. Kalau eh, kawan-kawan yang bekerja mungkin di isu humanitarian atau isu yang bergerak dengan ya yang bersama dengan masyarakat pasti banyak gesekan-gesekan di masyarakat. Nah, ini juga penting sebenarnya. Terus